Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang janjinya Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang bersedekah. Manusia memang cenderung untuk cinta harta, apalagi saat ekonomi kita telah mencengkram dunia seperti hari ini. Seakan semuanya dapat diperoleh dengan harta. Ingin kendaraan mewah, rumah mewah, istri cantik, dan bahkan fasilitas yang elit di kendaraan umum serta rumah sakit dapat diperoleh dengan duit. Begitulah, semakin kaya semakin tergantung dengan harta, maka akan semakin cinta terhadapnya dan bakhil untuk berinfak. Hal ini persis yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa innahu lihubbal khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia, manusia, sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Surah Al-Adiyat ayat 8. Begitulah manusia selalu ingin menumpuk harta sampai ia terlentang dalam kuburnya. Ia seakan hidup selamanya dan tak ingin mati. Bahkan ia tetap seperti anak muda walau telah tua renta jika berurusan dengan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qalbu syai'i syabun ala hubbas nataini tulul hayati wa hubbul mal." Hati orang tua itu masih tetap muda dalam kecintaannya pada dua perkara, umur yang panjang dan cinta harta. Hadis riwayat Muslim. Dari sinilah Islam mengatur hati manusia agar tidak berlebihan dalam kecintaan terhadap harta. Islam meredam keinginan untuk menumpuk harta dengan infak, sedekah, dan zakat. Islam juga melarang kita dari sifat tamak, kikir, serakah, dan juga egois. Semua itu diarahkan oleh Islam agar manusia mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena kekikiran, ketamakan, dan egois adalah kesengsaraan di dunia sebelum nanti sengsara di akhirat. Kenapa kita harus bersedekah? Berinfak di jalan Allah Ta'ala memiliki faedah yang amat banyak, baik manfaat di dunia dan akhirat. Di antara faedah tersebut adalah: pertama, Allah akan memberkahi harta orang yang mau berinfak. Keberkahan di sini adalah berkembang dan bermanfaatnya harta tersebut serta dijauhkannya ia dari berbagai masalah duniawi, sehingga pemilik harta tersebut hidup dalam ketenangan jiwa. Orang yang mau menyedekahkan hartanya dengan infak atau zakat, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak. Bahkan harta yang ia dapat lebih banyak dari harta yang ia keluarkan. Ini adalah janji dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ma naqasat sadaqatum min malin wa ma jarallahu abdan bi'afwin illa idjan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah berkurang sedekah dari harta, dan tidaklah Allah menambah seorang hamba yang senang mengampuni kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang tawadu karena Allah kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi salah jika beranggapan bahwa harta yang diinfakkan akan mengurangi dan menjadikan seseorang melarat. Tidak, sama sekali tidak. Itu salah besar. Bahkan Allah Ta'ala akan melipat gandakan di dunia dan juga di akhirat. Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma yang berasal dari usahanya yang halal, lagi baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang halal, lagi baik. Maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya
Kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya, seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung. Muttafaqun alaihi. Dari sini jelas, jika orang ingin hartanya berkembang, maka bersedekahlah. Dan jika ingin menjadi kaya di dunia sebelum kaya di akhirat, maka bersedekahlah. Karena harta yang dititipkan pada Allah akan berkembang dan dikembalikan dengan berlipat ganda. Subhanallah. Kedua, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Mungkin seseorang sering mengeluhkan tentang penyakit yang tak kunjung sembuh. Sudah beberapa dokter spesialis dan juga rumah sakit menangani penyakit, bahkan jutaan rupiah telah melayang untuk biaya pengobatan dan perawatannya. Tetapi penyakit tersebut tak kunjung sembuh dan bahkan tambah parah. Jika seseorang mengalami hal tersebut, maka cobalah obati dengan sedekah. Karena sedekah dapat menjadi obat bagi manusia. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Dawu maradakum bis sadaqah." Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Beliau juga bersabda kepada orang yang mengeluhkan tentang kekerasan hatinya, "Jika engkau ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan pada orang miskin, rusaklah kepala anak yatim." Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, membersihkan jiwa orang kaya dari kekikiran dan kebakilan. Sudah dimaklumi bahwa manusia cinta pada harta. Jika jiwa yang senang pada harta ini tidak berusaha ditundukkan dan dikendalikan, maka ia akan menjadi orang yang kikir dan bakhil. Tetapi jika ia mampu untuk menundukkan nafsunya, jadilah ia orang yang dermawan, peka terhadap kebutuhan saudaranya yang lain, mudah mengeluarkan harta untuk fakir dan miskin, serta merasa tentram dengan bersedekah. Adapun jika ia mengacuhkan orang fakir dan orang yang membutuhkan bantuan, berarti ia sedang mengokohkan kekikiran dalam jiwanya. Kekikiran ini jika telah membesar dan kuat dalam jiwa seseorang akan menyebabkan beratnya dalam melakukan kebaikan kepada sesama manusia, sehingga banyak yang menarik pelakunya untuk melakukan berbagai dosa dan maksiat. Attaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamati wattaqu syuh'a fa inna syuh'a lakaman kana qablakum amalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Jauhilah oleh kalian semua kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah pada kekikiran, karena kekikiran telah mencelakakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran membawa mereka mengalirkan darah mereka dan menghalalkan batasan-batasan haram mereka. Hadis riwayat Muslim. Sungguh menginfakkan harta dan mensedekahkannya dengan jalan yang wajib dan sunnah akan membersihkan pelakunya dari kekikiran dan ketamakan, bahkan dapat mensucikan jiwa dan harta secara bersama-sama. Keempat, mendapat naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar. Di antara keterangan Rasulullah SAW ialah hadis yang menyatakan bahwa naungan orang beriman di hari kiamat sangat terkait dengan kebiasaannya mengeluarkan sedekah sewaktu hidupnya di dunia. Ketika di padang mahsyar, setiap orang menunggu giliran dirinya diadili serta timbangan kebaikan dan keburukannya diperhitungkan. Maka semua orang akan merasakan panasnya matahari di atas kepala masing-masing. Namun orang-orang yang bersedekah akan memperoleh naungan dari matahari karena sedekahnya, hingga hukuman ditetapkan di antara manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan di antara manusia, atau ia berkata ditetapkan hukuman di antara manusia. Yazid berkata, Abu Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu.
walaupun hanya sepotong kuih atau bawang merah atau seperti ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim Ibnu Kuzaimah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW dengan jelas dan tegas menyatakan sebagai berikut: Zilul mu'min yawmal qiyamati sadaqatuh. Naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, marilah kita rajin bersedekah agar memperoleh naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang beriman yang melazimkan dirinya setiap hari mengeluarkan sedekah sebagai bentuk investasi cerdas untuk melindungi dirinya di hari yang sungguh sangat menyulitkan dan menakutkan kebanyakan manusia. Seperti yang dikatakan oleh periwayat hadis di atas, yakni Yazid Abul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kuih atau bawang merah atau seperti ini. Dan ketahuilah saudaraku, jangan pernah memandang remeh pemberian yang engkau keluarkan, sebab bukan banyaknya sedekah yang menyebabkan berbagai kenikmatan dunia dan akhirat akan diraih, melainkan keikhlasanlah yang menyebabkannya. Maka jika Anda orang kaya, jangan pelit, keluarkanlah kepada yang berhak. Tetapi jika Anda termasuk orang yang miskin, jangan remehkan, walau dengan senyuman pada saudaramu, itu adalah sedekah. Semoga kita dimudahkan dalam berinfak dan dijauhkan dari kekikiran. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.